Judul praktikum percobaan 2 dengan judul enzim, dengan tujuan praktikumnya untuk mengetahui kerja enzim pada buah apel. Sedikit teori tentang enzim. Di sini bahwa enzim merupakan substansi penting dalam setiap reaksi kimia dalam sel. Jadi fungsi dari enzim adalah sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun di luar sel. Jadi suatu enzim dapat mempercepat reaksi 10-11 kali lebih cepat daripada apabila reaksi tersebut dilakukan tanpa katalis. Selanjutnya, alat praktikum yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada gelas beker yang berukuran 100 ml, kemudian spatula, ada pipet tetes, dan pisau. Kemudian bahan praktikum yaitu buah apel, jeruk, susu, soda, cuka, dan air mineral. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang pertama atau yang kelima, prosedur kerja. Langkah pertama yang dilakukan yaitu berikan label pada setiap gelas, cuka, air jeruk, air soda, susu, dan air mineral setiap bahan. Cuka, air jeruk, air soda, susu, dan air mineral sebanyak 20 ml pada masing-masing gelas beker. Kemudian potong buah apel menjadi 5 bagian berukuran kecil. Dimasukkan potongan apel tersebut ke dalam gelas beker selama 10 menit direndam. Setelah itu angkat 2 dimasukkan ke dalam cawang petri dan dibiarkan selama 1 hari. Catat hasil yang didapatkan. Yang keenam, data pengamatan. Bisa kita lihat data pengamatan pada tabel berikut. Pertama, perlakuan. 1. Air susu. Perubahan warna pada apel. Sebelum direndam, air susu apel berwarna putih. Setelah direndam 24 jam tetap berwarna putih. Keterangan tekstur buah sedikit lembek. Perlakuan yang kedua, air soda. Perubahan warna pada apel. Sebelum direndam putih, setelah direndam 24 jam coklat gelap. Keterangan tekstur buah sedikit lembek. Yang ketiga, perlakuan cuka. Perubahan warna pada apel sebelum direndam putih, setelah direndam 24 jam coklat. Tekstur buah lembek. Yang keempat, air mineral. Perubahan warna pada apel sebelum direndam putih, setelah direndam 24 jam tetap berwarna putih, tekstur buah agak lembek. Yang kelima, air jeruk. Perubahan warna pada apel sebelum direndam warna putih, setelah direndam kekuningan. Keterangan tekstur buah agak lembek. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya memberikan kepada materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam praktikum. Jadi yang pertama ada reaksi pencoklatan yaitu browning. Dapat dibedakan menjadi reaksi pencoklatan enzimatis dan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Selain itu, reaksi pencoklatan dapat juga diklasifikasikan atas 4 tipe reaksi yaitu reaksi Maillard, reaksi karemetilasi, dan juga reaksi oksidasi asam karbot, dan reaksi enzim polifenol oksidasi. Berikutnya adalah pencoklatan enzimatik yang dilakukan enzim polifenol oksidasi ini membentuk
melanin sehingga menyebabkan warna coklat. Reaksi yang menyebabkan warna coklat merupakan suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai oksidatif enzimatik dengan oksigen sebagai katalisator dalam reaksi tersebut. Jadi, reaksi pencoklatan enzimatik membutuhkan 3 agen utama, yaitu oksigen atau dibentuk katalis Cu+, ada pula enzim atau polifenolase PPO, serta komponen fenolik. Secara normal, sel memisahkan enzim dari komponen fenolik. Tapi ketika buah atau sayuran dipotong atau memar, enzim dan fenol bereaksi dengan kehadiran oksigen membentuk produk yang kecoklatan. Pada percobaan ini akan dilakukan beberapa perlakuan yang dapat menghambat dan mempercepat terjadinya reaksi pencoklatan enzimatis. Di antaranya, yang pertama, perendaman apel dengan air mineral. Tekstur apel akan berubah warna dan masih segar. Kemudian perendaman apel dengan air jeruk, warna yang tidak berubah dan teksturnya masih segar. Terus perendaman apel dengan air soda, teksturnya lembek dan juga berwarna coklat. Selanjutnya perendaman apel dengan susu, teksturnya masih segar dan tidak ada perubahan warna. Dan yang terakhir, perbedaan apel dengan cuka tersebut teksturnya lembek dan terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Proses perendaman yang dilakukan selama 1 hari. Jadi pada perendaman buah apel dengan air soda, perubahan warna pada buah apel dipengaruhi oleh reaksi antara oksigen di udara dan enzim pliponil oksidasi atau PPO yang ada dalam buah apel. Jadi pada percobaan ini, buah apel direndam dengan asam asetat, warnanya berubah menjadi kecoklatan dalam waktu 1 hari. Kemudian, asam asetat merupakan asam organik kuat dan tidak efektif dalam menghambat pencoklatan karena yang menjadi kontrol yang sudah mulai terjadi pencoklatan pada waktu 1 hari. Sedangkan untuk larutan susu, air mineral, dan air jeruk berfungsi untuk menghambat proses kecoklatan pada buah apel karena dapat memberikan lapisan atau mantel sehingga mencegah perubahan buah dan dapat kontak dengan oksigen. Kemudian ada pula kesimpulan dalam praktikum kami, yaitu dari percobaan yang dilakukan dan disimpulkan bahwa pencoklatan enzim dapat terjadi pada buah yang terpotong atau terekspos udara, di mana awal reaksi dikatalis oleh enzim. Enzim yang berperan dalam reaksi ini adalah enzim polipon oksidasi dengan substrat senyawa fenolik. Untuk mencegah enzim digunakan larutan susu, air mineral, dan air jeruk. Sedangkan untuk proses mempercepat enzim digunakan larutan asam asetat dan soda. Bahan yang digunakan adalah buah apel. Mungkin itu dari praktikum kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.